Ulang lagi kita. Yang tadi soalnya mati. Dari mana matinya? Nggak ngeh lo matinya pas dari Orang dia lagi bengong tadi gue lihat. anjing. Dia dengerin kita juga bengong dia. Tiba-tiba kok gini? Bentar, coba lo ngomong deh. Halo. Mati juga. Enggak, kok kayak nggak kencang ya kok ada. Udah nyala. Yang tadi mati. Kayaknya pas lo setelah ngomongin ngewe-ngewe hebring itu dah. Aduh anjing, coba bener lagi. Ya mending kita ulang. Ya ulang aja ya. Ya, jadi Ini udah take 2 guys, kita udah rolling tadi teman ngulang lagi emang karena santet, videografer santet. anjing. tapi sama anjingnya sama telur darah episode ke 8 guys. Ya. Gue masih nggak paham sih kenapa font ini masih dipertahankan yang pertama ya. Kenapa lu masih ributin fontnya, orang dia emang bersikeras itu fontnya berarti tepat. Lu kenapa? Gue kemarin ngomong sama lu, ini ngeditnya gimana nih? Kalau emang nggak bener mah tinggal dia edit aja lah. Ini orang mah diributin mulu fontnya. Aduh, tapi intinya nih. di episode yang sekarang nih Well nih, kita melihat Mika Tambayong sama Deva Mahendra week. Akhirnya ya. Gue tuh udah nunggu-nunggu. Walaupun tidak ada alasan yang kuat sekali untuk mereka kenapa cinta. Enggak, ini datang dari gue yang sudah bersuami istri ya. Iya. Memang kadang-kadang kalau kita stres, week tuh bisa membantu menyembuhkan. Tapi stres- Apalagi kalau nggak resmi. Stres lu tuh kan tidak dalam kadar bapak lu mati, emak lu mati do. Ini Iya, beda bener. cerita do. Oh iya, ini harusnya Dia tuh depresif ketemu karena ya. konflik loh. Oh enggak, ceritanya kan yang ngewi pada saat itu kan ceritanya udah relief. Kan mereka menganggap sudah selesai, Well. Sudah dalam ketenangan tuh pada saat itu tuh. Karena Harunnya udah Sudah modar. Ya. enggak, bukan modal kan belum ketahuan modal atau enggak pada saat itu. Ya pada saat itu belum. Pada Cuma saat week-weeknya belum. udah. Belum Aldo. Justru udah yang dia ke rumahnya si anaknya Pak Joko. Itu yang pertama. Dia tuh makanya tuh gue tuh suka bingung ya ini sama ini series episode 8 ini. Ini tuh Gue sih nggak bingung ya guys, dia aja. enggak, lu juga Ya, bingung coba sih. apa ya? Dia jadi alurnya tuh maju mundur gitu dan di tempat yang sama. Jadinya kayak Nggak, intinya setahu gue dia ngewe itu setelah si siapa namanya? yang mana? Si Harun dia meninggal, ame bapak-bapak tuh meninggal, yang dia datang ke rumahnya, tapi pintu ditutup. Pulang dia ngewi. Enggak dong, kan bapak-bapaknya meninggal itu kan udah akhir-akhir dong, gimana? Iya, emang itu kan juga akhir-akhir. Enggak, dia Ewita tuh di tengah-tengah. Di akhir-akhir. Ini kalau kata mak Di, gua mah. di akhir yang dia tiba-tiba denger si itu teriak adiknya. Oh, yang iya, kalau iya, kelabang iya, di iya, punggung. Kan dia lagi berdua itu. Lagi ngewi hebring. Yang dia ngimpi Inception. Iya. Yang di dalam ngimpi itu ya. Iya. Oh, iya. Tuh lihat dia nggak pay attention to every little detail. Ya. Karena masih nih ya di episode 8 kalau kita runutin dari awal ya. Ya. Yang pertama ketika kejadian tusuk-menusuk itu tidak ada polisi yang datang, ya kan? Betul, karena mungkin itu gang ya. Oke, mungkin itu polisi seperti- sibuk ya. Ya, Bronx banget lah ya. Terus berikutnya baru ada polisi yang datang karena ada kematian iya, dari iya. si ayahnya ya, ayahnya. Mungkin ada polisi-polisi sibuk rangkap jabatan kan. Jadi jadi apa tuh? jadi nggak sempat ke Itu gang-gang itu. Oh iya, itu bukan Indonesia pastinya ya. Iya dong. Nah, ini pasti- Ini India Iya, guys. Iya. Dewa juga gitu, Dewa. Iya. Ngegeleng-geleng, ya kan. Ini udah take 2 guys, kita udah rolling tadi teman ngulang lagi emang karena santet, videografer santet. anjing. Ini santet ya guys ya. Nanti kita kembali lagi dengan Telur Darah episode ke-8. 2 episode lagi menuju babak akhir dari Dan berarti Telur Darah umur channel ini sudah 2 bulan. sudah 2 bulan ya, hibipure ya. Sedih banget gue. Akhirnya bisa konsisten. Memang konsisten adalah kunci yang pertama, karena teman saya ada Niko itu nggak konsisten. Saya udah sampai muncrat gue. saya udah kena 3-0 sama dia. Masalah konsistensi itu. Tapi di episode 8 ini Telur Darah, sekali lagi nih spoiler alert pastinya ya. Lu Yes. bisa nontonnya di Disney dulu, silakan. Disney Plus. Premisnya nggak usah gue kasih tahu karena lu pasti udah tahu juga. Iya. Silakan dirunut balik aja. Iya. Pertama kali kita bikin video ya. Ya, di episode 8 ini dia ada sedikit campuran-campuran dari flashback, lalu balik lagi ke present, habis itu flashback lagi, Iya. dan segala-galanya. Tapi yang gua harus poin dari awal pertama kali ada beberapa kejanggalan do. Iya. Apa tadi dulu? Ya ini episode 8 ini banyak kejanggalan yang sangat menempel di kepala di gue. Yang pertama ketika kejadian ini
terjadi, ada penusuk ini ya, si Harun bisa kabur dan rumahnya tidak didatangi polisi. Betul. Aneh banget menurut gua. Aneh sekali. Ya kalau kata si Manuel sih tadi katanya mungkin polisinya sibuk rangkap jabatan. Enggak, kata lu tadi. Jangan dong, di roll sebelumnya lu kata lu tadi. Kan nggak ada role sebelum nih. Ada tapi nggak di-replyin. Ya juga sih. Polisi India itu kan. Iya kan. Inspektur PJ. Ya. मच होता और वो है पुलिस। Investor Deva. Iya. Deva mah Jadi Hendra. emang ya di sini tuh kayak molor lagi ya detailnya ya. Iya. Kayak rumah itu bisa sampai malam loh cuy, sampai besok-besoknya juga kagak ada polisi. Betul. datang sana, cuy. Padahal sudah lewat berhari-hari. Betul. Dia Harusnya nggak- penusukan itu harusnya kan dilaporkan dong harusnya sama Iya, Pika Tambayong sama Deva betul, Mahendra. Dia betul. malah datang sedokir coy. Dia datang lagi ke sana. Betul. Dan yang anehnya lagi, si Harun bisa balik lagi ke rumah itu. Bener. Itu yang sangat Dengan mengganggu egonya, di iya nggak? kepala gua. Bener kan? Itu aneh banget menurut gua. Harusnya dengan kisah penusukan tersebut rame tuh, apalagi kampung nih kan. Iya, Pasti betul. ibu nanya tuh, itu si botak itu Iya. ternyata nusuk orang gitu. Iya, Pasti rumahnya betul. didatengin. Dia bisa Betul. datang sendiri lagi, Betul. guys. Tukang sayur pasti rame tuh sama Bener, ibu-ibu pasti ngomongin. penusukan terjadi, AP kan segala macam. Dan nggak ada polisi di Nggak sana. ada polisi. Dan Polisi. ketika terjadi pembunuhan lagi berikutnya, Polisinya baru baru ada datang. polisi di situ. Sedangkan rumahnya si Harun juga nggak diapa-apain. Iya, yang digarisin adalah rumahnya si. Betul. Lagi banyak lagi detail yang kurang rapih dari rapi film ya. Aduh. Ya. Iya. Dan yang paling mengganggu gua satu episode ini adalah adegan ketika Wisnu dibawa ke rumah sakit, Dok. Iya. Jadi ada orang lagi sakit, ditusuk udah berdarah-darah. Responnya disuruh sabar sama si Wulan. Wisnu kamu sabar ya. Ayo sa lagi. Ayo Wisnu sabar ya. Gua lagi nanya sama si Manuel, kalau bukan sabar apa kata penggantinya? Dia nggak usah ada dialog. Di situ tuh kasih musik aja, di mute. Jadi tegang suasananya. Mungkin ceritanya dia tuh lagi pengen keep his brother awake aja, biar nggak tertidur dan mati. Tapi kan gitu. bisa dengan nggak ada dialog, cuma digini-ginin aja dan lu nggak usah tertidur. Bisa. Kenapa harus ada dialog-dialog yang sangat-sangat cringe menurut Harusnya gua? ngomong gini ya, tahan ya, bentar lagi Iya, sampai. masih Tahan, mending. bentar lagi sampai. Tahan. Gitu. Disuruh sabar ya Allah, disuruh sabar. Mungkin Dia lagi sabar. puasa apa gimana? Bukan, maksud si Wulan, sabar 2 episode lagi. Bagus. 2 episode lagi selesai ini. Bagus. Wisnu. Sabar ya Nu. Sabar ya, Episode Nu, ya. lagi Nu. Kamu aduh, acting kamu nih. Aduh, anjing. Tapi itu bener sih, itu yang sangat mengganggu di kepala gue ya. Walaupun akhirnya dipulihkan dengan adegan-adegan yang lumayan membuat refreshment ya, itu adalah adegan bercinta mereka. Mika Tambayong sama Deva Mahendra, Ya. guys, suami istri. Suami istri real life ya. Makanya ini adegannya tuh sangat-sangat intimate ya. Ya, walaupun sekali lagi gue tidak merasakan ada keperluan hubungan cinta dia di sini. Ya kalau menurut gua sih ini mungkin dialognya tuh di meeting tuh tambahin apa ya, kata ngewe. Orang suami sendiri kata gitu. Ini mesti disensor ini. Kata mesti lu sensor. Tapi maksud gua nggak apa-apa dong. Kan dia kan sama Deva kan udah halal. Iya, tapi kan seolah-olah kayak pengen banget lu ngomong begitu goblok. Lu mesti sensor namanya aja. Tolol lu emang lu. Ya kan ceritanya Kayak- maksud gua mah Kayak dia sang-e banget dia, bener-bener sang-e dia. Goblok. bukan maksud gua kan itu belum pernah terjadi di film-film kita sebelumnya. Oh, ini berdua dia. Dia pengen dong, maksud gua dalam whole career ada Oh, iya, seksi iya, yang pernah iya. ditayangkan Mungkin. Dan kebetulan pemeran ininya suaminya sendiri, Ya, maksud tapi gua. tetap aja gua tidak menemukan apalagi Sampai mati lagi. tadi, tapi sebelum tetap aja. Mati lagi nih. Tapi ya, inget banget gua nih dialognya nih. Tapi ya bla 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 bla. Tapi ya tetap aja dong, menurut gue tidak ada korelasinya dan tidak ada keperluan cinta yang tadi gue bilang. Jadi maksudnya ceritanya tidak terbangun ke Oke, sana. gimana kalau gua kasih sudut pandang positifnya Ini- dari adegan tersebut? Apa? Mungkin karena itu sudah pada masa-masa relief. Jadi dengan adegan itu tuh merasa bahwa oke, this is a good ending gitu. Bisa jadi juga. Pasti kan kayak pengennya gitu. Mika sama Deva tuh pengennya pasti penonton adalah Karena mereka saat di sana pacaran. tuh si Harunnya sudah ditusuk ya. sudah tusuk, sudah tidak ada dia, gitu kan. Iya. Tapi tetap sih, karena dia betul bertemu karena konflik, Dok. Benar. Bertemu karena konflik, bapak emaknya mati, Dok. Mati di rumah Diteluk itu ya. orang di rumah itu dan dia bisa kepikiran untuk hal itu. Jadi menurut gua cinta dia tidak terbangun apalagi sampai sejauh udah bersetubuh.
Ya tapi yang sebenarnya cukup unconventional ya. Gue ngelihat cara Teludara bikin karakter Mika Tambayong sama Deva Mahendra ya. Dengan model-model teluh itu, biasanya kalau film-film horor tuh pasti lo nyari ustadz gitu-gitu. Oh iya betul. Macam keagamaan banget dah, tiba-tiba sholat gitu kan maksud gue. Ya maksud gue itu manusiawi lah. Mau nggak usah yang Islam lah. Maksud gue yang Kristen kayak mau yang apa, kalau ada apa-apa yang konotasinya magis pasti kita doa ya. Nah ini emang nggak beragama atau gimana ya? Iya, tapi perlu disalutin juga sih di situ. Maksudnya dia tidak membawa bukan salutin, maksudnya dia berani menurut gua, tidak membawa tapi agama. Tapi aneh, justru menurut gua jadi nggak nyari solusi, lo paham nggak? Oh iya, jadi kan solusinya kan ilmu putih dong, ya nggak? Bahkan dia untuk melawan sama pakai ilmu hitamnya juga nggak ada. Udah dong kan yang temennya tapi maksud gua abis itu kan dukunnya nggak ada nih. Ya lu cari dukun lain dong. Masa yang sakti dia doang? Oh iya, maksud gua. Iya bener-bener. Lu nggak bikin perlawanan, lu bayangin deh. Di dialognya Deva, dia cuma ngomong, oh berarti kita yang penting tahu deh bahwa ada orang dendam sama orang tua kita. Udah gitu doang bro. Nggak mencoba untuk cari siapa nih, gimana cara ngelawan nih. Setidaknya cari tahu nih siapa gitu maksud gua. Masa yang lebih penasaran mantannya si Mika yang lebih nggak nyambung lagi itu maksud gua, yang lehernya ketekuk maksud gua. Dia lebih aneh tuh, pengen tahu siapa. Iya benar. Jadi si Mikanya, si Wulan ini nggak punya motivasi. Iya, nggak punya motivasi untuk menyelesaikan, cuma pengen tahu masa lalu bapak emaknya doang. Iya benar. Tanpa menghindari dia tuh bakal ditelu atau adanya. Ini kan berpacu dengan waktu. Iya betul. Betul. Kerjaannya malah nontonin video itu mulu, maksud gue. Ke video sama lagi. Orang ini berhubungan nih mas. Orang ini semua berhubungan nih. Kenapa nggak dari awal? Dari awal, maksud gue. Tapi dukun yang mencoba untuk bantuin dia bangun lagi karena si Harunnya juga meninggal. Iya. Jadi ketika Harun meninggal, langsung shotnya berganti dengan dukunnya udah hidup lagi. Santetnya habis gitu kan. Kayaknya gitu. Dia yang nahanin kayaknya tuh. Kata dukunnya juga si Mika nyanyi dukun gue yang bangun dah. Oh makanya dia ngomong ada nyawa yang harus saya selamatkan. Betul. Karena tiba-tiba mungkin dia terjebak dalam alam baka kali ya. Mungkin alam bodoh berarti. Alam bodoh. Alam bakayaro. Ibu ya, saya nggak ngerti referensi itu. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Kasian nih jokes-jokes kayak gitu. Daripada lu lengkap anjing, kemarin gua nonton lengkap. Kalau untung tuh kodian dipakai sama semua orang banyak itu. Iya, lu tau nggak bahasa Thailandnya sekeluarga apa? Bapak, mama, anak tahu? Lengkap. Layer 1. Kenapa keluarga lu nggak lengkap? Lu juga kan? Lu tersinggung. Lu juga kan? Ya tapi menurut gua tetap sih di episode 8 ini kayaknya, tapi kalau misalkan kita ngomong teknis ya, teknisnya sih bagus banget menurut gue ya. Ketika dia apa yang menurut lo fresh lagi? Tusuk-tusukan di sini, berantemnya, gigit kuping itu yang darah-darah ngecrot. Ya itu kalau secara teknis ya Pak Kimo nggak akan bisa dikritik lah menurut gue dari arah sana. Tapi kalau misalkan cerita sih masih banyak loophole yang bisa kita temuin di sini ya. Ya, masih seperti banyak. Harun masukin kuping ke akuarium ya. Nah, itu juga mulai pengen gue tinju tuh si Atik tuh. Iya. Atik kan lihat nih si Harunnya mati siji. Iya, mati. Masukin ke kuping, masuk kuping ke akuarium. Bapaknya kan ceritanya. Keluar air. Berarti kan harusnya logikanya Tik, ini disantet Tik, mulutnya pernah keluar kelabang Tik. Berarti ini kalau mulai ngap, berarti akuarium nih masalahnya. Masalahnya keluar air dan si Atik tuh ngelihat. Jaing juga si Atik tuh ngelihat ketika Harun tuh lagi masukin kuping itu ke akuarium. Maksud gua, Atik maksud gua. Mau berat si Atik nih kadang-kadang. Gua pengen negor si Atik juga kadang kalau ketemu nanti. Kenapa nggak dikeluarin kupingnya di kolong? Udah dia kesetrum sama kabel telepon. Iya lagi. Sekarang akuarium. Dia jadi pusat kematian dari bapaknya sendiri. Iya juga ya. Kan? Itu timbang akuarium timbang dipecahin daripada lu bangunin maksud gua. Atau lu ambil kupingnya aja lagi. Iya, tinggal nih kuping ini. Iya. Siji mati siji, si Harun juga jaing juga. Iya kayak aduh kenapa ya? Kan harus itu logika dasar ya. Tapi ternyata akuarium itu ada fungsinya, Wel. Gue pikir adalah aksen ya. Karena gue nggak pernah lihat itu ikan dikasih makan. Kalau film atau series itu kalau misalkan mati keadaannya, solusinya ada akuarium dong biasanya. Emang akuarium tuh bisa membangun beneran ngomong. Karena kalau misalnya kita nge-shot rumah orang agak ekonomi tengah nih. Rumahnya mati nih kayak misalkan kayak gimana ngomongnya? Interiornya mati. Kita kasih akuarium jadi hidup.
Emang begitu kuncinya, biasanya akuarium itu bisa Ada membawa lampu-lampu biru. lampu biru, merah, ada gerakan gitu ya. oksigen-oksigennya, ada ikannya itu bisa membawa kehidupan di situ gitu. Kehidupan. Terus Pak Kimo kebetulan sadar, masukin kuping nih ke akuarium. Bisa juga. Untung dia bukan masukin ke kopi ke dalam, masukin kuping ke kopi ya. Iya bener. Sih, itu tuh Kalau gue jadi harum, gue masukin celana dalam. aduh. Jadi matinya bau. Gitu. Itu baru jelas, Ati nggak bisa keluarin kupingnya. Mati siji-siji. Iya kan? Dia mati ya. Iya. Apa nih? Iya kan? Bau anyir. Maksud gua, mendingan sekali begitu daripada ke akuarium aneh. Iya juga ya kan? sih, Kalau ya. nggak masukin ke pantat. Maksud gua Ati gimana coba keluarin? Iya kan? Mati siji-siji. Masukin pantat. Iya kan? Kenapa ke akuarium sih? Itu kan terlalu jelas menurut gua. Iya kan? Tapi yang kemarin lah kita lihat di episode 9 ini apa yang menarik ya. Ya, cliffhanger-nya lagi-lagi sebenarnya gua udah feeling tadi gua Selalu cerita sama gitu Manuel. terus, Iya. gitu terus cliffhangernya. Jadi kan intinya keluarganya si Akang itu berarti kan sisa bininya sama itu. Makanya Iya. bininya dikasih lihat ya, sempat shotnya ada dikasih lihat pas di Banyuwangi, pas gendong anak itu ya. Ternyata memang itu dialah sebenarnya gua rasa pasti. Harunnya yang ke Jakarta untuk tracking orang-orangnya dan dianya yang memang jadi sumber Ya. nyantet. Tapi yang hilang juga sebetulnya ya dari gua tuh lupa ya Do ya. Nggak tahu kalau lu ingat atau enggak nih. Yang bawa si Harun ke dalam rumah itu si Ince kan, si Ince. Pak siapa namanya ya? Di situ Pak Ahmad ya, apa Iya, siapa gitu pokoknya lupa gua. pegawainya dah ya, Iya. yang udah paling lama lah ya. Maafin saya ya, gara-gara saya bawa Harun, semuanya jadi berantem. Seinget gue tuh ada, nggak tahu ini gue salah atau enggak ya, semoga gue salah. Seinget gue tuh ada dialog, ini teman saya dari kampung. Iya, Kok dia bisa teman saya dari kampung tapi namanya bisa salah? betul. Mungkin Gua nggak tahu kalau detail itu beneran berhasil Iya, bisa, iya, iya. berarti emang dia ada maksud. Oh, ada hubungannya si Ada Ince-nya hubungannya. ya. Karena gua rasa dia juga pasti ada hubungannya karena nggak mungkin ada satu scene khusus untuk dia minta maaf doang buat gua ya, buat gua. Iya, terlalu aneh ya. Jadi gua rasa ada kong kali kongnya dia juga nih. Iya. Ini sebetulnya ya serunya di series ini adalah misteri-misteri seperti itu ya. Iya, Bikin kita orang-orangnya. bertanya-tanya. Karena kebetulan kan si mas-masnya itu kan ya aktor lumayan gede juga kan sebenarnya. Si Ince, Mas Iya. Ince, iya. Nggak mungkin seringan itu ya dia. Iya, nggak ya, mungkin ya. cuma pelayan doang lah, gitu. Pasti Iya, ada iya, sesuatu iya, lah iya, yang iya. yang Harusnya sih gitu, mungkin. harusnya gitu. Kalau itu yang Manuel ingat soal detailnya, berarti harusnya memang punya peran gede. Semoga gue salah. Maksudnya kalau misalkan ini benar dan ternyata ini miss ya berarti ya agak kacau juga nih. Ya. Si Kalau Astradanya. mau lihat berarti itu di episode 1 ya. Kalau ngulang Episode lagi 1 detailnya betul. ya. Coba cek, kita cek lagi deh episode 1 ya. Gitu. Ya kalau buat gue sih final verdict dari episode ke-8 ini turun lagi seperti biasa, temponya pasti turun lagi. Iya. Gak ngasih kejelasan cerita lagi, itu Iya. udah pasti menurut gua karena kejelasan ceritanya sebenarnya udah kebaca di episode 7 di sini cuma di Iya. di bold aja lah. Ditebelin sebenarnya. lagi. Tebelin doang, padahal lu udah paham juga sebenarnya. Jadi buat gua sih ini mungkin ya sekitar 7 lah turun lah buat gua. Ya, segitu-segitu. Karena jadi cuma action doang di sini. Gue juga segitu-segitu lah. Action tapi juga nanggung-nanggung. Nanggung. Sayang betul. jadinya. Untungnya bapaknya si Atik jago banget actingnya, gua suka Iya banget. iya sih. iya. Actingnya Dia emang kacau. sudah senior juga. Spesialis preman-premanan gitu dia kayaknya. Ya. Spesialis apapun dia dia jadi orang yang keren juga bisa. Iya, benar. Di teka-teki Tika dia jadi supir yang nangis menurut gue tuh bagus banget aktingnya. Dibanding sama actingnya Reza Radian di Ya beda dong. Berbalas Kejam gimana? Dia, beda dia Reza. Oh dia juga main di 12 kejam Iya, kan? iya. Itu juga bagus menurut gua. Seperlunya. Emang cuma perlu situ aja dia aktingnya di situ. Nggak usah gede-gede. Maksud lu gimana? Nggak bagus? Enggak bukan, maksudnya nggak usah lebih dari itu. Ngapain lebih dari itu? Nggak boleh berarti dia jadi Nggak nggak boleh. Nggak usah, bukan nggak boleh, nggak usah ngapain. Emang cukupnya emang takarannya segitu aja aktingnya. Oh jadi dia nggak bakal bisa jadi Bukan, utama. ini closingnya dah. Nih lu lama-lama mau miskinin gua lu. Gua liat lu. Gua liat nih. Aneh orang Callingan kita gua udah nanya- mulai ngurang nih. Mana closing dah? Kita nanya baik-baik kok orangnya begini. Enggak. Masalah itu Aneh. dia tuh gua satu orang lagi. Dia nih kenal nih. Jadi jangan mendingan nggak usah dibahas gituannya. Iya kan cuma nanya kan itu kan berarti kan lu kenal mah cuma nanya gua. Enggak, Berarti maksudnya- dia nggak punya kapasitas untuk jadi pemeran utama. punya banget. Terus kenapa lu bilang nggak usah? Bukan nggak usah, dia Ya tuh pasti siapa orang nggak mau jadi pemeran utama kan pasti mau. boleh pemeran utama, tapi maksud gua takar acting dia di berbalas kejam tuh cuman cukup segitu aja, nggak usah lebih lagi. Tapi di film lain boleh jadi pemeran utama. Iya boleh aja, kenapa enggak? Tadi lu bilang nggak usah soalnya. Bukan nggak usah itu, maksudnya nggak usah lebih tinggi lagi takar actingnya, maksudnya itu. Tapi boleh berarti jadi pemeran Boleh. utama. Cocok menurut lu. Cocok. Ngejual. Nggak tahu kalau itu gua nggak tahu juga. Paparas bakal nolak nggak? Nggak tahu. Nggak tahu, mungkin Pak Manot mungkin nggak nolak. Iya mungkin ya. Tapi ya udah itu aja. Siapa sih ini? Orang lagi syuting lo ngintip Kenapa, guys? itu distraksi. Siapa Tapi sih? ya udah
Itu dia review kita untuk, bukan review sih, ini lebih kepada Ya, ngobrolin ngobrolin Telur aja, Darah episode ngobrolin. ke-8 kita ya. 2 episode lagi kita akan mengakhiri Telur Darah ini dan kita akan move on ke series yang lain. Sedih banget. Nanti kita akan cari series-series Indonesia yang lain ya. Pasti ada yang lebih parah dari Telur Darah, pasti banyak. Anjing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa follow kita di _movie Movie, guys. Dan Instagram kita ada di Ya. ya. Dadah guys. Videografer anjing.